Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi adik-adik. Untuk hari ini, kemarin adik-adik sudah mencoba untuk mengerjakan turunan fungsi trigonometri. Sebenarnya itu untuk materi di mata kuliah sebelumnya, tapi memang kemarin kita ulangi dulu. Adik-adik saya minta untuk menyimak YouTube, kemudian mengerjakan soal-soal terkait turunan fungsi trigonometri. Harapannya untuk hari ini kita bisa memulai untuk ke integral tak tentu. Nah, barangkali kita bahas sedikit yang untuk materi kemarin. Saya share screen saja. Kemarin soalnya itu ini ya. Oke, turunan fungsi trigonometri. Jawabannya apa ini kemarin? Yang sudah nyimak, sinus 3x, maka turunannya jadi apa kemarin? Apa kemarin jawabannya? Sinus 3x kemarin turunannya? Turunannya jadi apa ini kemarin? Kok diam semua? Turunan dari sinus 3x apa itu? Cos 3x. Cos 3x gini. Gini aja. Masih dikalikan turunan dari 3x. Turunan 3x itu adalah 3. Nah, kalau kemarin ada yang kurang 3 di sini, berarti ada yang masih kurang. Jadi kemarin ada bisa dimisalkan yang di sini adalah U gitu ya. Ini mungkin kalau masih kesulitan ini bisa dimisalkan ini U gitu kan. Fx sama dengan sinus U, maka turunannya adalah cos U, tapi masih dikalikan turunannya U terhadap X. Turunannya U terhadap X adalah 3, sehingga 3 cos 3X. Ya kan? Kemudian kalau cos 5X, ini kalau dimisalkan di sini U-nya adalah 5X. Maka turunannya U terhadap X adalah, 5 kan? Sehingga turunannya F terhadap X itu kan dimisalkan cos U. Turunannya cos U adalah min sin U. Min sin U. U-nya adalah 5X. Masih dikalikan turunannya U terhadap X, yaitu 5. Nah, kalau ada yang kemarin masih keliru bisa diperbaiki. Yang di sini sama, ini U-nya adalah 4X. Sehingga turunannya U terhadap X adalah 4 ya. Nah, ini turunannya adalah apa itu? Turunannya sinus U. Cos U ya. Ini adalah cos 4X. Oke, cos 4X. Tapi turunannya U terhadap X adalah 4. Nah, ini tadi duanya masih 2 dikalikan 4 dikalikan cos 4X. 2 kali 4, 8. Sehingga 8 cos 4X. Gini kan? Oke. Kalau yang di sini, penjumlahan, nggak apa-apa. Berarti ini diturunkan sendiri, yang di sini diturunkan. Karena ini penjumlahan, nggak apa-apa. Nanti kalau yang perkalian yang seperti ini, itu yang nggak bisa langsung. Ini harus pakai aturan hasil kali. Kalau yang di sini bisa langsung. Maka turunan pertamanya adalah sinus 2X diturunkan tadi adalah 2 cos 2X. Yang kosinus 3X diturunkan.
plus gitu ya. 3 sin 3x. Maaf, ada negatifnya ya. 3 kalikan sinus 3x. Cuma karena di sini min, maka di sininya saya hapus dulu ininya, enggak jadi plus, tapi di sini adalah min. Min. Gini ya. Gini ya. Oke. Kalau yang di sini, ini enggak bisa langsung, ini harus dipakai pemisalan. Kalau masih bingung, ini dimisalkan U, yang di sini dimisalkan V. Maka kita jadikan satu-satu dulu. Maka ini pakai aturan hasil kali, pakai aturan hasil kali. Oke, turunannya U kali V, misalnya di sini turunannya ini ya, U kali V. Ini kan U kali V, maka turunannya adalah turunannya U terhadap X, turunannya U terhadap X, kalikan X ditambah U dikalikan turunannya V terhadap X. Bentar, ini bukan X, V ya. Turunannya U terhadap X, ini V. Oke. Turunannya U terhadap X kalikan V tambah U kali turunannya V terhadap X. Maka turunannya U terhadap X, sinus 3X tadi diturunkan adalah ini ya, 3 cos 3X. Nah, tulis saja. 3 cos 3X. V-nya mana? V-nya adalah ini, cos 5X. Ditambah U-nya tadi adalah sinus 3X. Turunannya V terhadap X, turunannya cos 5X, tadi udah dihitung. Min 5 sin 5X. Ini min 5 sin, saya kecil-kecilin ya, 5X. Oke. Ya, sehingga hasilnya adalah 3 cos 3X kali cos 5X. Nah, kan 3 cos 3X, nggak bisa diitin ya, cos 3X, cos 5X. Sin 3X kali min 5 sin 3X. Nah, min 3 sin 3X sin 5X. Nah, hasilnya begini. Kalau yang F sama G, ini pakai aturan hasil bagi. Kalau ini kan aturan hasil kali ya. Ini aturan hasil kali. Kalau aturan hasil bagi kemarin gimana? Iya, ininya di sini pakai negatif, kemudian dibagi V kuadrat. Nah, F sama G, ini nanti kemarin adik-adik sudah mencoba mencari juga ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu kalau dulu waktu SMA. Nah, U-nya ini sinus 5X, turunannya adalah kosinus ini turunannya adalah, maka yang F ini saya taruh di sini. Maka yang F itu turunannya adalah, nah kalau mau diinikan kan U, saya pakai notasi yang lain ya, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini tadi mau pakai notasi U aksen gitu bisa juga, ini U aksen, ini V aksen gitu ya. Nah ini sama dengan U aksennya, ini kan U-nya, yang bawah kan V-nya. Sinus 5X. Sinus 5X diturunkan adalah 5 cos 5X ya. Saya ini kan 5 cos 5X
dikalikan V, V-nya adalah cos 5X. Ini ya, ambil dari sini. Cos 5X. Min U-nya adalah sin 5X. Kalikan V aksennya, turunan dari cos 5X adalah, iya, min 5, kalau cos diturunkan ke min, ya kan? Min 5 sin 5X. Kemudian di bawah adalah V kuadrat, berarti cos 5X dikuadratkan. Nah, gitu. Nah, ini bisa dihitung. 5 cos 5X kali cos 3X, ya kan? Dikurangi sin 5X. Oh, ini 5X semua ya. Bentar, ini tadi kayaknya salah ininya. Ini 5 mestinya tadi, maaf. Oke. Berarti 5 cos 5X kali cos 5X. Berarti kan kuadrat ya. 5 cos 5X kuadrat. Kuadratnya naruhnya di sini. Nah, min plus, ya kan? Sinus kali sinus. Ini 5 di sini. Sinus 5X juga dikuadratkan. Nulis kuadratnya di sini ya. Nah, oke. Dibagi cos 5X kuadrat. Oke. Ada yang mau diinikan? Masih ingat? Kalau sinus kuadrat ditambah kosinus kuadrat itu hasilnya adalah 1. Nah ini kalau 5 kosinus kuadrat 5X tambah 5 sinus kuadrat 5X berarti kan 5 ya, karena nah kalau ada yang bingung gini. Mungkin di sini saya hapus dulu, kalau ada yang bingung saya ini. Oke. Nah, ini saya garisnya kayak gini aja. Oke. Ini bisa ditulis sebagai 5 kali kosinus kuadrat ya, 5X plus kosinus sinus. Ini hasilnya adalah 1, sehingga ini jawabannya adalah 5 kali 1 berapa? 5. Yang di bawah adalah iya. Ini. Udah, jawabannya itu yang F. Nah, yang G langkahnya sama. Yang G sama pakai ini, pakai cara ini. Mungkin saya kasih warna yang berbeda ya. Untuk yang G ini. Pakai cara ini juga. Nah, bisa adik-adik coba kerjakan. Barangkali ini mungkin mau dicatat dulu, saya persilahkan.
Oke. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk materi hari ini adalah Oke. Untuk materi hari ini adalah tentang integral tak tentu. Oke, bentar. Oke. Jadi tadi sebenarnya belum ke materi ya. Materi hari ini adalah tentang integral tak tentu. Bisa dilihat ya untuk materinya integral tak tentu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali sebelum masuk ke integral tak tentu? Kemarin yang untuk turunan sudah, kemudian sampai ke turunan trigonometri. Sekarang untuk integral tak tentu. Jadi balikan dari turunan adalah integral. Seperti halnya kalau kita mau belajar pembagian, kita kan harus menguasai perkalian dulu. Nah, di sini sebenarnya apa sih integral tak tentu itu? Nanti kita akan, kalau dari definisinya begini. Jika diketahui sebuah derivatif dari f, yaitu f kecil pada selang tertutup. Nah, jadi ada selang tertutup A sampai B, yaitu turunannya f terhadap x itu fx. Ini turunannya. Maka nanti kita bisa mencari balikannya untuk setiap x anggota himpunan A sampai B. Maka sebuah fungsi f disebut antiderivatif atau integral tak tentu dari fungsi f pada himpunan terbuka A sampai B. Selanjutnya akan dicari integral tak tentu dari fungsi f atau ditulisnya begini. Nah, bisa membayangkan tidak? Kalau kita punya yang seperti ini, oke, kemudian maka integralnya seperti ini. Jadi balikannya. Kalau misalnya saya punya Y sama dengan X kuadrat misalnya, maka turunannya, ini kemarin apa turunannya? 2X ya. Nah, sekarang dibalik. Jadi kalau, atau mungkin kita pakai, apa namanya, pakai istilah yang sama di sini aja. Kalau saya punya fx itu adalah x kuadrat, oke, biar sama ini ya, maka turunannya f, kan pakai notasi ini nggak apa-apa ya, turunannya f terhadap x itu adalah x kuadrat diturunkan adalah 2x. Nah, maka yang ini yang disebut fx gini. Oke. Maka yang dimaksud definisi ini adalah nanti kita cari ke sana. Jadi yang diketahui fx 2x ini yang dicari f besarnya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 2x, maka dicari ini yang dicari. Mencarinya gimana? Maka mencarinya adalah dengan integralnya. Nah ini fx ini adalah nyarinya adalah integral dari fx dx. Maka integral dari fx ini fx dx-nya adalah 2x. Nanti ada ini fx dx-nya ini adalah, karena kan turunan kan ada dx-nya ya kemarin. Maka hasilnya adalah kalau di sini turunannya x kuadrat jadi 2x, maka integral dari 2x balik ke sana. Apa ini jawabannya? Adik tahu ya di sini x kuadrat. Tapi nanti agak hati-hati karena x kuadrat diturunkan adalah 2x. Kalau ada x kuadrat plus 1 diturunkan juga 2x. X kuadrat plus 2 diturunkan juga 2x. Sehingga ini bisa jadi nggak hanya x kuadrat, tapi ditambah sebuah konstanta yang kita belum tahu. Nah, begitu cara. Jadi balikannya. Kebetulan kalau di sini kan adik-adik bisa ngelihat nih. Sudah saya sajikan ya. Fx kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Maka jika 2x, integralnya adalah x kuadrat, karena kita bisa melihat ke atas. Nah, masalahnya adalah saat nanti adik-adik
nggak lihat kan ininya turunannya tadi apa, maka dicari balikannya. Nah, itu untuk materinya. Bisa dibayangkan? Bisa ya? Oke, nah untuk latihan di sini adik-adik saya berikan dulu sebelum masuk ke materi yang berikutnya, barangkali nanti adik-adik saya minta untuk mencari balikannya. Saya stop share sebentar. Saya share-nya mungkin share whiteboard aja. Oke. Nah, adik-adik bisa mencari di sini, coba dikerjakan. Saya bikin gini dulu aja. Kan kemarin fx ya. Jika saya punya fx sama dengan, atau ini belum dikerjakan ini aja. Fx sama dengan 3x plus 1 misalnya. Mungkin untuk membayangkan yang tadi itu. Maka turunannya, adik-adik kan bisa mencari ya kemarin 3x plus 1, maka turunannya adalah 3, karena 1 diturunkan 0 ya. Kemudian, jika fx sama dengan 5x atau 3x dulu aja. 3x plus 2. Maka turunannya adalah ternyata sama 3. Nah, kalau saya punya fx sama dengan 3x plus 1000 misalnya. Ini ya. Maka turunannya adalah sama, tetap 3. Nah, di integral sekarang, kalau saya punya integral dari turunannya ini 3dx, maka balikannya kan ini tadi ya, 3x. Tapi plus berapa? Ada yang plus 1, ada yang plus 2, ada yang plus 1000, ya kan? Maka di sini plus C. Nah, materi hari ini sebenarnya itu. Jadi adik-adik bisa mencari di sini nih. Oke, bisa dibayangkan? Saya lagi, kalau misalnya saya punya fx adalah 3x kuadrat plus 4 misalnya. Maka turunannya berapa? 6x. 6x, ya benar. Kalau saya punya fx-nya itu adalah 3x kuadrat plus 10 misalnya. Maka turunannya adalah Tetap 6x dulu. 6x juga. Oke, benar Mas Teo. Kalau saya punya fx-nya itu adalah 3x kuadrat plus 9.999. Nah, maka turunannya adalah 6x juga ya kan. Sehingga kalau ada yang bertanya integral dari 6x dx, maka hasilnya adalah ini tadi ya, jawabannya adalah 3x kuadrat. Plus berapa? Nggak tahu, kita tulis plus C. Gini aja. Oke? Dan seterusnya, jadi balikan-balikannya. Kalau adik-adik perhatikan, kemarin kalau turunan, ini pangkatnya dari pangkat 1 ke pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Ya kan? Nah ini dibalik, dari pangkatnya nggak ada, pangkatnya 0 jadi pangkat 1. Kalau turunan ini pangkatnya 2 jadi pangkat 1. Iya kan, pangkat 2 jadi pangkat 1. Ini dibalik, dari pangkat 1 ke pangkat 2. Oke? Jadi balikannya. Jadi nanti untuk mencarinya kita bisa mencari di situ. Mungkin kalau mau dicatat dulu saya persilahkan.
Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, saya Udah, Bu. clear ya. Oke. Oke, saya share-nya lagi yang tadi. Oke. Nah, itu tadi. Kalau kita lihat ke teoremanya ini barangkali adik-adik bisa melihat integral. Nah, dibalik ya. Integral dari 1/5 integral dari x pangkat 5 dx, maka dibalik. Ini tadi kalau tadi kan nggak pakai ini ya, jadi 1/6 kalau tadi ini ya. Jadi nanti adik-adik perhatikan kalau ini tadi di sini dikalikan maka ini dibagi. Kalau tadi kebetulan di contoh yang tadi belum ada tentang itu. Sehingga oke, tadi barangkali ada yang keliru tadi kurang sepernya tadi ya. Oke. Nanti jangan lupa untuk integralnya, jadi ditulis seperti sana tadi. Bisa adik-adik cari contoh turunan dan integral dulu. Yang untuk trigonometri nanti dulu. Jadi nanti adik-adik coba bikin 5 soal turunan, kemudian adik-adik balik kayak tadi itu. Jadi nanti silahkan bikin bebas, tapi 5 soal. 5 soal integral. Jadi nyari turunannya dipersilahkan. Jadi nanti bebas biar nanti adik-adik bisa memahami untuk integralnya. Jadi misalnya adik-adik bikin gini. Bentar. Mana tadi? Oke. Jadi adik-adik bikin soal gini misalnya nomor 1. Fx bentar, bukan pakai ini dulu. Fx sama dengan 3x kuadrat. Tadi ada yang terlewat ya. Nah, oke. Maka turunannya adalah kan ini 6x. Nah, adik-adik bikin gini. Integral dari 6x dx sama dengan 3x kuadrat plus c. Nah, bikin kayak gini, bentuk kayak gini ini sejumlah 5. Oke, soalnya seperti apa? Boleh seperti apa aja, terserah, saya silahkan ke adik-adik, tapi bikin soal 5. Nah, itu yang untuk latihan yang hari ini. Materi yang berikutnya nanti dulu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Jadi ini masih ada waktu ya, kan sampai 9 berapa? 9.40 sepertinya masih ada. Nah, nanti adik-adik mencari soal itu kemudian nanti diupload di Google Classroom-nya. Oke, saya rasa soalnya yang saya tugaskan tidak susah ya. Semoga bisa dipahami dengan baik, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik juga. Nah, untuk yang trigonometri nanti dulu lagi aja, yang biasa dulu saja. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Bu, tugasnya tadi apa ya, Bu ya? Soalnya sinyalku. Oh, oke. Tugasnya nanti saya tulis juga. Bikin soal kayak gini nih. Kayak gini nih sejumlah 5. Nah, fx sama dengan berapa? Turunannya berapa? Maka integralnya ini ditulis gini nih. Nih misalnya 6x gini ya. Nah, ini untuk pindah ke sana. Nah, gitu. Maka jawabannya kan ngambil dari sini toh. Nih, kan pindah di sini. Plus C. Nah, bikin 5 soal dan ada jawabannya kayak gini nih. Fx sama dengan 3x kuadrat misalnya, turunannya 6x. Maka integral dari 6x dx sama dengan 3x kuadrat plus c. Bikin kayak gitu sejumlah 5. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Teo. Kalau seandainya fx sama dengan 3x pangkat 3 begitu mungkin bisa? Boleh, boleh. Mau berpangkat berapa aja boleh. Bahkan kalau misalnya Mas Teo mau bikin yang trigonometri juga boleh, cuma ini tadi biar enggak yang susah dulu. Jadi misalnya 3x pangkat 5 plus 3x kuadrat gitu boleh. Oke, Nanti jadi dulu. untuk soalnya bebas variasi biar nanti maksudnya biar tahu bahwa di integral itu balikan dari turunan untuk memahami definisi yang di atas tadi. Gitu, oke? Oke, Bu.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, barangkali ini nanti rekamannya tetap seperti biasa, saya share di YouTube, kemudian nanti bisa diakses kembali. Untuk selanjutnya, saya upload di Google Classroom untuk adik-adik bisa mengupload tugasnya. Gitu? Oke ya? Ya, Bu. Oke, saya... Oke. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga juga terasa mudah untuk mengerjakannya karena saya berusaha untuk mencoba dengan dengan yang lebih sederhana. Saya tidak, kalau di matematika mungkin kan ada pembuktian rumus dan sebagainya, tapi karena di matematika terapan kan ini nanti harapannya adik-adik bisa menerapkan untuk mengerjakan, menghitung dan sebagainya, sehingga mungkin agak berbeda tekanannya untuk di matematika dan di THP. Gitu harapannya untuk di THP adik-adik bisa mengikuti dengan baik, sehingga untuk di mata kuliah selanjutnya besok juga bisa menggunakannya dengan baik. Itu harapan saya. Oke, barangkali itu. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan? Oke, ditutup semua ya kameranya. Oke. Kalau tidak ada, barangkali saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan untuk tugasnya bisa diupload di Google Classroom. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya Sip, Bu. stop.